Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya adalah salah satu mahasiswa Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang akan memaparkan kacang buncis pada mata kuliah Budidaya Tanaman Hortikultura. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhtriono dengan NIM D1A01875 dari kelas M Sumber Daya Lahan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu asal-usul kacang buncis, botani kacang buncis, cara tumbuh kacang buncis, kultur teknik kacang buncis, hama dan penyakit kacang buncis, panen dan pasca panen pada kacang buncis. Pada bagian kedua, asal-usul, pusat asal-usul tanaman ini diperkirakan berada di Amerika Tengah, Meksiko bagian selatan, Guatemala, dan Honduras. Bukti bahwa kacang buncis telah dibudidayakan sejak lebih kurang 7.000 tahun yang lalu ditemukan di dua kawasan yang terpisah, yaitu di Callejón de Huaylas, Peru, untuk ras berbiji besar, dan di lembah Tehuacán, Meksiko, untuk ras berbiji kecil. Saat ini, buncis telah menjadi salah satu komoditas ekspor yang potensial bagi sektor hortikultura Indonesia, baik dalam bentuk buncis segar maupun produk olahan. Negara-negara tujuan ekspor produk buncis olahan antara lain Singapura, Hong Kong, Malaysia, Inggris, Prancis, dan Australia. Beberapa kultivar yang dikenal memiliki produktivitas tinggi diantaranya adalah Sutera, Horti 3, Lebat 1, Snapbean G13, Snap 612, dan Sora. Pada bagian botani, kacang buncis, berdasarkan sifat pertumbuhannya, dikenal dua tipe tanaman buncis, yakni indeterminate dan determinate. Kultivar dengan tipe pertumbuhan indeterminate tumbuh dengan ketinggian 2 hingga 3 meter, sedangkan pertumbuhan kultivar dengan tipe determinate dapat mencapai ketinggian 20-60 cm dengan bunga terminal setelah daun keempat hingga ke-8. Pada bagian kedua, yakni tanah, budidaya buncis sangat baik bila dilakukan pada tanah andosol, karena tanah jenis ini memiliki drainase yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan produksi buncis. Tanah andosol terdapat di daerah pegunungan dengan curah hujan rata-rata di atas 2.500 mm per tahun. Berwarna hitam, memiliki kandungan bahan organik tinggi, bertekstur lempung hingga berdebu, strukturnya gembur dan permeabilitasnya sedang. Pada bagian iklim, kacang buncis adalah tanaman daerah beriklim sedang yang dapat hidup dengan baik pada ketinggian 100 hingga 1.500 mdpl, di mana pertumbuhan optimum bagi buncis tipe merambat adalah pada ketinggian 500 hingga 600 mdpl, sedangkan buncis tipe tegak tumbuh optimum pada ketinggian 200 hingga 300 mdpl. Pada bagian keempat, kultur teknik perbanyakan tanaman, buncis diperbanyak secara generatif menggunakan biji yang ditanam langsung di lapangan. Benih yang digunakan harus benih bermutu dengan daya kecambah 80 hingga 85%. Bentuknya utuh, bernas, dan seragam. Warnanya mengkilat, tidak ada bercat noda terutama pada bagian lembaganya. Bebas dari serangan patogen dan hama. Tidak tercampur dengan benih dari varietas lain dan bersih dari kotoran. Pada bagian persiapan lahan, sebagaimana halnya dengan budidaya tanam hortikultura lain, persiapan lahan untuk budidaya buncis dimulai dengan pembersihan areal tanam dan dari berbagai macam gulma. Pembersihan gulma dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya persaingan dalam mendapatkan unsur hara dan air. Pada bagian pemupukan, pada waktu pengolahan tanah, lahan hendaknya dipupuk dengan pupuk kandang kotoran ruminansia atau kotoran unggas yang sudah matang dengan takaran 10 ton per hektar, lalu dicampurkan merata dengan tanah sebelum dibuat bedengan dengan lebar 100 hingga 150 cm. Berikut waktu pemupukan saat pengolahan tanah, umur 3 minggu setelah tanam, umur 6 minggu setelah tanam. Kultur teknik pada pemeliharaan, dalam waktu 2 hingga 3 hari setelah tanam biji buncis mulai berkecambah, dan pada umur 1 minggu setelah tanam kecambah telah tumbuh menjadi tanaman kecil, biji-biji yang tidak bercambah atau perkecambahannya tidak menghasilkan tanaman normal harus segera diganti dengan benih yang baru atau disulam. Penyulaman dapat pula dilakukan dengan memindahkan tanaman yang tumbuh lebih dari satu pada lubang tanaman lain. Penyulaman hendaknya dilakukan sesegera mungkin sebelum tanaman berumur 10 hari, agar pertumbuhan seluruh tanaman relatif seragam, sehingga memudahkan pemeliharaan dan pemanenan. Baiklah, yang kelima, hama dan penyakit. Hama-hama yang acap kali menyerang pertanaman buncis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumbang daun epilasna, yang menyebabkan daun-daun buncis yang terserang hama ini berlubang-lubang. Yang kedua, penggerek daun. Hama ini menyerang polong muda sehingga mengalami kerusakan dan bijinya keropos. Kemudian lalat kacang. Serangan hama ini menyebabkan daun berlubang dari tepi menuju tulang daun. Kemudian ada lagi kutu daun. Tanaman yang terserang hama ini tumbuhannya menjadi kerdil, batang berpilin, daun menggeriting dan berwarna kuning. Kemudian ada ulat gulung. Daun tanaman yang terserang hama ini akan menggulung kadang-kadang bersama-sama dengan polongnya.
Kemudian, beberapa penyakit yang sering kali menyerang pertanaman buncis adalah sebagai berikut, yaitu antraknosa. Serangan cendawan ini menimbulkan bercak kecil berwarna coklat pada polong muda dan bercak hitam atau coklat tua pada batang. Kemudian ada embun tepung. Serangan cendawan ini dicirikan oleh timbulnya area berwarna putih keabuan seperti bludru pada permukaan daun. Kemudian ada bercak daun, lai bakteri, dan hawar daun. Pada bagian panen dan pasca panen, umur dan cara panen tergantung pada kultivar dan suhu udara. Kacang buncis dapat dipanen dalam waktu 45-80 hari setelah tanam. Sedangkan untuk kacang jogo, permanenan dapat dilakukan setelah tanaman berumur 90 hingga 105 hari, yaitu pada saat polongnya telah mengering tua. Pada bagian sortasi adalah kegiatan memisahkan polong berdasarkan kondisi dan menetapkan kualitasnya. Polong yang cacat atau rusak akibat proses pemanenan kurang baik, polong yang diserang hama, dan polong yang terlalu tua, karena akan mengurangi nilai jual yang menimbulkan masalah dalam penyimpanan. Proses sortasi ini biasanya dilakukan di tempat pengumpulan yang berada tidak jauh dari lahan dan cukup terlindung dari terik matahari, agar polong yang baru dipanen tidak cepat menjadi layu. Pada bagian penyimpanan polong buncis dianjurkan dalam ruangan dengan ventilasi udara yang baik dengan suhu 5 derajat Celcius dengan kelembapan 85% hingga 90%. Baiklah, sampai di sini pemaparan materi terkait kacang buncis. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.